Sebagaimana biasanya sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pemirsa, Bapak Bonda udah nungguin. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh semua dan Bapak semua Ustaz. Ini makin lama makin menarik Pak. Kalau kita bicara fikih. Makin seru karena ibu-ibunya itu makin senyum-senyum, teriak-teriak. Jadi makin menarik. Nah, saya mengamati ini kan dari cerita dulu kan mengenai zina. Bahwa zina itu sama dengan hutang. Nah, ini saya kaitkan dengan pertanyaan teman saya kemarin, siapa ya? Pak Haji Oy. Ya. Itu berarti apakah hutang kita harus dibayar kalau sudah tobat? Nah, ini pertanyaannya. Karena kalau sudah tobat masih bayar, ya mohon maaf Pak Joy, sama apa kita nanti? Emang tukang ya. Makanya udah terampun-ampun kita urusannya. Emang tukang. Nah, terus yang kedua, kaitannya dengan air mati. Dalam ini mohon maaf mungkin karena dalam pengajian kita ini ternyata profesinya berbagai macam. Ada guru, ada PNS, bahkan saya juga mantan. Mungkin ada dokter, ada yang lain-lainnya, jadi betul-betul heterogen. Dalam ilmu medis, terutama ilmu seksologi, apakah air mandi itu sama juga bahwa kalau kita dalam bersetubuh, kalau tidak ada pelincinya kan kurang nyaman? Mungkin ini satu kebesaran Allah. Jadi hasil dari kalau bahasa Solonya porpai, ya kan? Sebelum kita bersetubuh kan harus ada porpainya dulu yang bagus itu. Kalau istilah kita bercumbu, kalau cumbu kan kayak burung merpati lah. Jadi hasil porpai itu kan menimbulkan air mati itu. Nah, ini artinya bahwa apakah kaitannya sama dengan itu, artinya bahwa memang harus ada pelincinya dulu. Nah, biasanya kalau pelincinya nggak keluar, istri saya aja teriak-teriak. Sakit ya? Kesakitan katanya. Iya. Kata Pak Kandinya seset katanya, seset malah sakit katanya. Tapi Pak Kandinya kayak enakan dia katanya kan. Cara saya itu dulu bahwa mengenai zina itu sama juga hutang. Nah, ini bagaimana kaitannya kalau kita sudah bertobat gitu. Ya nanti kasihan juga saya punya rekan Haji Oy kemarin itu. Gimana tobatnya kan gitu kan, udah dijelaskan tobatnya kan gitu. Tapi kalau udah tobat masih hutang juga, wah repot kita. Salah saya itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertobat daripada dosa-dosanya, maka seolah-olah dia seperti bayi yang baru lahir, tidak bawa dosa. Ya. Artinya orang yang bertobat dari zina, maka seolah-olah dia tidak pernah zina. Ya. Kalau dia tidak pernah zina, maka seolah-olah dia tidak pernah hutang. Maka insya Allah Pak, dengan cara bertobat, ya, maka akibat seperti itu tidak akan menimpa keluarga kita, ya. Jadi aman ya. Insya Allah kalau sudah bertobat, kita tidak akan terkena akibat daripada perbuatan zina tersebut, ya. Aman ya. Nah, cuman kuncinya itu taubatnya taubatan nasuha, ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di dalam agama Islam memang dianjurkan untuk bercumbu terlebih dahulu, Pak ya. Ada pembukaannya, jangan langsung eksekusi, ya. Ada pembukaannya, ya. Dan itu memang diajarkan di dalam kitab-kitab fikih, Pak. Di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan secara vulgar. Ya, di dalam kitab fikih itu disebutkan secara vulgar. Jadi hubungan badan, hubungan jima pun, ya, itu disebutkan atau diajarkan oleh para ulama. Di dalam kitab Tuhfatul Arois atau Tuhfatul Arois, kalau tidak salah ya, di sana disebutkan posisi berdiri saja ada 10 gaya.
Ya, berdiri saja ada 10 gaya. Ya, kemudian belum lagi tidurnya ada gaya seperti ini, ada gaya seperti itu. Itu dianjurkan, Pak. Ya. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, ini kitab yang mudahnya saja ya, belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Itu memang dianjurkan suami istri itu untuk mencari gaya-gaya yang lain, untuk mencari fantasi-fantasi yang lain, ya, dengan catatan masih di dalam batas kewajaran hukum agama. Ya. Jadi Pak, sangat dianjurkan ya untuk berfantasi itu ya. Artinya mencari gaya yang lain yang bisa menimbulkan syahwat kita. Kenapa? Itu syahwat yang halal. Itu syahwat yang diperbolehkan, maka gunakan semaksimal mungkin ya. Dalam satu kitab ada cerita seperti ini, kalau tidak salah di Tuhfatul Arois juga. Ini ceritanya seperti ini Pak. Ada seorang ulama menikah. Di malam pertama, nih mohon maaf ya, saya agak vulgar Pak ya, nggak apa-apa. Di malam pertama Pak, istrinya itu ketika berhubungan badan, dia mendesah dan berteriak-teriak. Ya. Mendesah dan berteriak-teriak. Kata si ulama ini, hei istriku, diam. Jangan teriak-teriak. Ya, nanti orang pada dengar. Diam. Akhirnya ditahan Pak. Di malam berikutnya hubungan badan lagi, ya. Tapi di malam yang kedua ini istrinya itu nahan suara, nggak keluar Pak, diem aja. Kata suaminya, asa nggak enak yang nggak ada suaranya. Hei istriku, teriak sekencang-kencangnya. Ya, teriak sekencang-kencangnya, lepaskan katanya. Ternyata kata si ulama tersebut, oh ternyata suara-suara itu bisa menimbulkan semangat untuk berhubungan. Maka ya bilang sama istrinya Pak, jangan pakai tahan-tahan, keluarkan suara. Ya. Begitu pula juga bapak ya, bapak juga keluarkan suara-suara biar istri itu semakin bersemangat. Ya. Ya. Ada ini terakhir. Kayaknya kalau cerita begini pada semangat banget ya. Saya banyak banget cerita seperti ini sebenarnya. Namanya juga santri ya. Santri itu paling demen Pak baca-bacain cerita begitu. Tapi ceritanya itu syariah ya. Nah ini ada cerita. Saya waktu di Tarim Pak. Orang Tarim itu pemudanya itu polos-polos. Orang Tarim pemudanya itu polos-polos Pak ya. Jadi ketika mereka menikah, mereka itu tidak tahu bagaimana caranya bercumbu, bagaimana berciuman, mohon maaf ya saya sebutkan, bagaimana pentingnya kita mencium leher istri, mencium daun telinga istri, kemudian mencium seluruh tubuhnya, kan itu penting ya. Pusernya, rekomendasi. Nah, jadi bercumbu itu penting. Ini pemuda Tarim itu Pak, polos. Dia punya istri, ya. Dia berhubungan dengan istrinya biasa-biasa saja, ya. Akhirnya dia curhat dengan salah satu anak Indonesia, dengan salah satu pelajar Indonesia, ya. Ini kata orang Tarim ini, pemuda Tarim, saya berhubungan badan dengan istri kayak hambar ya katanya, kayak biasa-biasa aja, kayak nggak ada daya tarik seperti apa. Emang itu bagaimana berhubungannya? Ya sudah, ketika syahwat tinggi ke kamar langsung masukin. Maka kata anak Indonesia, ente salah, ya. Ente walaupun polos tapi jangan polos-polos amat dong. Ya. Ada pembukaannya. Nih, aneh ajarin. Bagaimana caranya? Langsung Pak, dikasih madu. Ini coba bawa madu ke rumah. Nanti kalau ingin hubungan badan, ya, istrimu suruh telanjang bulat, lepas seluruh bajunya. Suruh ini agak vulgar, mohon maaf ya, nggak apa-apa. Suruh tiduran, kemudian taburi badannya dari leher sampai pusar, taburi madu. Terus bagaimana? Kata dia. Kata saya punya temennya orang Indonesia, itu madu jilat sampai habis.
Waduh, bagaimana ceritanya? Ini dia belum paham ya, ini dia belum paham bahwa intinya itu menciumi apa? Menciumi tubuh istri itu intinya. Madu ini cuma pancingannya aja. Udah kerjain. Akhirnya dia pulang, malamnya dilaksanain Pak. Ayo istriku tiduran. Mau ngapain dah? Ini ada madu, taburin. Mau ngapain sih? Udah diem aja, ini kata anak Indonesia ada. Akhirnya apa Pak? Madu yang sudah berada di tubuh sang istri ini dari leher sampai ke pusar itu dijilatin. Nah dari situlah timbul apa? Timbul fantasi-fantasi dan kemesraan. Ternyata dari situ dia merasakan, oh ternyata ini adalah sesuatu yang sangat apa? Yang sangat luar biasa. Akhirnya hubungan badannya pun menjadi apa? Menjadi sangat romantis dan luar biasa. Besoknya apa? Besoknya dia kembali lagi. Dia bilang ke anak Indonesia, ente ajib gitu. Luar biasa. Ente kan belum nikah kok tahu yang beginian gitu. Kata mahasiswa Indonesia, ya anak Indonesia jangan ditanya lah. Belum nikah udah tahu gitu. Ya Masya Allah, ya Masya Allah. Karena memang orang sana itu Pak polos-polos. Ada lagi yang belum tahu caranya ciuman Pak. Udah menikah, beberapa lamanya belum tahu caranya ciuman. Diajarin sama anak Indonesia, pelajar Indonesia. Nih, ini ada permen kiss dia bawa. Permen kiss. Bagaimana? Coba ini permen kiss. Nanti ente pulang ke rumah, ente makan ya ini permen. Kemudian kasih ke istri ente, enggak jangan pakai tangan kasihnya. Kasihnya dari mulut ke mulut gitu ya. Oh, emang ini yang gak jijik. Coba dulu. Akhirnya apa Pak? Makan. Ya, istriku ini ada permen. Coba ambil. Tapi jangan pakai tangan, pakai mulut. Kok enak. Jadi dia apa? Paham bahwasanya ciuman itu apa? Membuat hubungan menjadi romantis. Dia datang ke anak Indonesia, wah anak Indonesia ini luar biasa ada pokoknya. Ajib. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi bercumbu-cumbu itu sangat dianjurkan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz, saya mau bertanya masalah suami istri. Jadi begini Ustaz, saya kan punya istri satu. Satu di negara ini. Kalau kelamaan kan bosan gitu. Pas itu lagi begituan. Kalau seandainya lagi begituan, terus pikiran kita ke perempuan lain gitu. Itu hukumnya dosa apa enggak itu Pak? Emang gak nyandung Pak. Ini sensitif banget nih. Masya Allah. Saya nggak mau jawab hukum. Saya jawab cerita aja deh seperti ini. Ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Anak kita nantinya soleh dan tidaknya anak kita itu tergantung bagaimana kondisi kita ketika kita berhubungan badan. Kalau kondisi kita berhubungan badan, ya kita ingat dengan Allah, kita ingat dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah nanti anak yang lahir itu akan menjadi anak-anak yang soleh, ya, akan menjadi anak-anak yang soleh. Makanya saya punya guru Al Habib Salim, beliau mengatakan bahwasanya dianjurkan ketika hubungan badan, ya, ketika kita mau keluar, maka yang ada di pikiran kita itu adalah para ulama, ya.
Ya Allah, jadi ketika hendak keluar air mani itu pikiran yang ada di dalam pikiran kita itu adalah para ulama. Kita bayangkan kita sedang ngaji dengan ulama. Kita bayangkan kita sedang di antara duduk-duduknya para ulama, ya. Nah, maka dibayangkan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang memiliki keilmuan yang luar biasa, ya. Maka nanti ya ketika air mani tersebut keluar, nah, air mani tersebut insya Allah menjadi air mani yang berkualitas. Nanti anak-anak yang lahir pun akan menjadi anak-anak yang soleh. Tapi sebaliknya, kalau ketika kita berhubungan badan, yang kita pikirkan adalah perempuan lain, ya, nauzubillah, ya. Syahrini gitu, Ustaz. Ya, Syahrini, siapa lagi? Ponor. Ibu-ibu bilang Ariel. Masya Allah. Ya, nanti ditakutkan, Bu, Bapak, ditakutkan, dikhawatirkan anak kita itu memiliki akhlak seperti akhlaknya orang yang sedang kita bayangkan. Ngebayangin siapa? Ngebayangin artis-artis Jepang. Karena sebelumnya nonton film porno dulu, nauzubillah. Ini hati-hati, sebelum hubungan badan jangan sampai lihat film porno dulu, ya. Karena sebagian orang seperti itu untuk menimbulkan syahwat kepada istri. Ngeliat istri kok begini, nggak ada daya tarik. Akhirnya lihat film-film biru dulu, film-film porno dulu untuk memancing syahwat. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati jangan sampai seperti itu. Kita lihat film porno dulu sebelum berhubungan dengan istri. Kenapa? Akan berakibat kepada anak-anak kita nantinya. Dibayangin artis-artis porno, mohon maaf, yang akhlaknya jelek. Nanti Pak, kita punya anak, satu saat nanti keluar punya akhlak sama seperti orang yang kita bayangkan. Nauzubillah. Makanya jangan sampai ya. Bapak-bapak jangan bayangin Syahrini, ibu-ibu jangan bayangin Ariel. Ya, udah tawakal sama Allah, Pak. Tawakal sama Allah. Pak Ustadz, saya kalau nggak ngebayang-bayang begitu kayak kurang puas. Ya, betul kan? Saya kalau nggak ngebayang-bayang itu kayak kurang nikmat, ya. Kenapa kurang puas? Kenapa kurang nikmat? Karena kita telah mencampur hati kita dengan sesuatu yang haram. Kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah mengharamkan kenikmatan jima kepada kita. Ya, maka coba hilangkan, hindari sesuatu yang haram. Ya, mau hubungan badan, istighfar dulu, hilangkan pikiran-pikiran yang buruk, hilangkan pikiran-pikiran laki-laki lain, hilangkan pikiran perempuan yang lain. Ya Allah, berikanlah kepada saya kenikmatan saat berjima. Ya. Saya ingin kenikmatan tersebut karena saya Karena saya tidak ingin mencampurnya dengan yang haram. Maka Bu, Bapak, kalau tidak mencampurnya dengan yang haram, ya, maka jima itu akan terasa begitu nikmat luar biasa. Kenapa jima kita ini sekarang suami istri kayak hambar, tidak merasa nikmat lagi? Karena kita sudah mencampur dengan yang haram. Coba hilangkan dulu yang haram, yang mata kita jaga, jangan sampai kita memandang kecuali pada istri kita, Pak. Ibu juga jaga pandangan, jaga hati, jaga pikiran. Jangan sampai terlintas laki-laki yang lain, ya. Yang ada dalam hati kita hanya yang halal saja, istri yang halal saja. Kemudian suami yang halal saja. Hubungan badan, dua halal ini ketemu, Pak, nanti jadinya itu apa? Nikmat yang sangat luar biasa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Walaupun mungkin ini memang terjadi kepada banyak laki-laki, Bu. Ya, kenapa laki-laki seperti itu? Karena mungkin banyak sebab. Salah satunya ya mungkin punya istri dandannya kalau ke kondangan doang. Di rumah daster 3 hari gak diganti. Mana koyo di mana-mana, leher balsem mulu. Ya, jadi sama-sama ibu jadilah wanita yang sempurna di hadapan suami, suami pun jadilah suami yang sempurna di hadapan istri. Abdullah bin Abbas itu, walaupun dia seorang laki-laki, dia mengatakan, aku tidak pernah menemuiku istriku kecuali dalam keadaan bersih dan wangi. Kalau aku ingin menemui istriku, maka aku bersih-bersih dulu dan lain sebagainya. Ya, inilah satu bentuk
bagaimana cara kita menciptakan keromantisan di dalam rumah tangga. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورد الله تبارك وتعالى كل رسالة أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر والقدر وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولنا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله